Selamat pagi anak-anak. Jadi video pembelajaran ini sangat membantu kalian untuk mempersiapkan diri secara mandiri di rumah untuk mengerjakan formatif minggu ini dan minggu depan dan selanjutnya ya. Jadi video pembelajaran ini berisi cara-cara cepat yang akan membantu kalian untuk membaca pengukuran pada jangka sorong, mikrometer sekrup, dan juga nanti ada penjelasan untuk konversi satuan, bentuk baku, dan suhu ya. Jadi akan membantu kalian untuk memahami. Makanya ibu buat dalam satu video ringkas supaya nanti kamu bisa lihat sekaligus saja dalam satu video dan kamu bisa dengarkan berulang-ulang sampai dipahami ya. Langsung aja ke jangka sorong. Kemarin itu berdasarkan evaluasi minggu ini masih banyak sekali di antara kalian ketika diminta untuk latihan sulit sekali untuk membaca skala nonius ya. Kalau ketelitiannya beda-beda. Sekarang kita akan lihat sama-sama. Ya, di sini ada 3 jenis jangka sorong ya. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua, lalu ini yang ketiga. Kita lihat dulu ya. Untuk ketelitiannya, yang pertama, kan ini kita fokus ke skala nonius ya. Kalau skala utama kemarin itu masih ingat nggak caranya? Oke, saya ajarkan satu kali aja ya. Untuk skala utama, kita cari angka yang dekat dengan 0 ini ya, 0 yang di skala nonius. Nah, yang dekat itu berarti 0 ya. Kita fokus baca karena di skala utama, jadi baca yang di atas aja ya. Jadi 0 ya. Nah, walaupun dia tidak berimpit, tetap di sini skala utamanya itu adalah 0. Ya, karena kenapa dia tidak melewati garis pendek di sini. Garis di sini dia nggak lewati ya, garis setelah 0 dia nggak lewati, berapapun garis di situ dia tidak lewati. Jadi skala utamanya adalah 0, begitu ya. Begitupun seterusnya ke bawah. Kalau di sini berarti 8,1 ya, karena dia lewati satu garis. Nah, bagaimana dengan ketelitian? Masih ingat anak-anak untuk ketelitian ya? Ketelitian kalian cukup menghitung garisnya. Jadi bukan fokus ke angka di skala nonius, tapi hitung garisnya. 1, 2, 3. Dihitung dari sini ya, bukan dari 0 ya. Saya ulang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 1 per 10. Dapatlah untuk ketelitian 0,1. Nah, lalu untuk jangka sorong yang kedua, ketelitiannya bagaimana? Anak-anak silakan hitung lagi jumlah garis di dalam. Startnya di sini ya, setelah 0 ya. Jadi setelah 0, lalu garis yang pertama, garis yang kedua, sampai di sini akhirnya kita temukan ada 20 garis di dalam. Sehingga untuk ketelitiannya 1 per 20 atau 0,05. Nah, kemudian berikutnya untuk nomor 3. Kita lihat di sini, start lagi setelah 0 untuk menghitung garisnya. Garis yang pertama sampai akhirnya dapat 50 garis. Sehingga untuk ketelitiannya 1 dibagi 50 dapatlah 0,02. Nah, itu untuk ketelitian. Sekarang cara baca skalanya bagaimana? Ya. Kalau kemarin itu cukup rempong sehingga anak-anak sekalian saya lihat masih sangat kesulitan seperti itu ya. Kita langsung lihat cara cepatnya begini ya. Jadi pemahamannya seperti ini. Hitung saja garisnya. Jadi lihat di mana di sini yang membentuk garis lurus. Kita lihat dulu jangka sorong yang pertama. Garis lurus ada di sini ya. Nah, sehingga dia berada di garis keberapa itu? Hitung garisnya. 1, 2, 3. Ya. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Jadi di garis ketiga. Ya udah, langsung kalikan itu ya. Garis ketiga langsung dikali dengan ketelitian 0,1. Langsung itu aja. Jadi dapatlah skala noniusnya ya. Dapatlah skala noniusnya, tetapi masih di dalam satuan milimeter. Untuk dibagi ke sentimeter kan tinggal dikali dengan sentimeter ke milimeter turun ya, sentimeter ke milimeter. Jadi kalau milimeter ke sentimeter diubah ke sentimeter berarti dibagi 10. Tinggal dibagi 10 nantinya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita lihat lagi. Di sini kita lihat, cari lagi garis lurus. Di manakah dia berada garis lurus? Oh, garis lurus ternyata berada di antara angka 6 dan 7. Berarti batasannya di sini, di dalam sini. Nah, silakan hitung garisnya dari sana. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ternyata ada 13 garis di dalam. Dia berada di garis ke-13. Jadi langsung itu aja. Garis ke-13 dikali ketelitian 0,05. Jadi 13 dikali 0,05 dapatlah 0,65 mm. Jadi itu skala noniusnya. Lalu bagaimana dengan contoh soal yang berikutnya? Lihat di sini gampang sekali ya, 0,1 dia berada di garis pertama. Jadi tinggal dikali 1 dikali ketelitiannya 0,02 berarti 1 dikali 0,02 dapatlah 0,02 ya. Nah,
Berikutnya kita akan lihat untuk mikrometer ya. Oke, kita langsung geser PPT-nya ke mikrometer. Nah, mikrometer ini sangat gampang ya untuk menentukannya. Jadi lihat dulu mana skala utamanya. Skala utamanya ada di sini ya. Ini adalah skala utama. Kemudian untuk skala noniusnya ini yang di samping ya. Jadi untuk menentukan skala utama, cari angka yang dekat dengan skala nonius. Kalau kita perhatikan di sini adalah angka 4 yang dekat. Cuma karena masih diambil setengah jadi 4,5 milimeter ya. Jadi kalau di skala nonius itu urutan angkanya hanya begini terus ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tapi di dalamnya itu masih dibagi-bagi begitu. Jadi kalau dia ambil setengah berarti 4,5 ya. Kalau misalnya dari 0 ke bawah sini berarti itu 0,5 ya. Kalau misalnya dari 1 ke bawah sini berarti 1,5. Kalau misalnya dari 2 berarti 2,5 ya, 2 ke bawah ya. Dan seterusnya. Karena tadi di sini 4 ke bawah, dia masih ambil garis di bawah, makanya hasil skala utamanya 4,5 mm. Gimana dengan skala nonius? Tinggal lihat garis lurus tembus ke skala utama ya. Kita lihat garis di sini, berarti hitung dari bawah 35, 36, 37, 38. Berarti ada 38 garis ya. Nah, 38 dikali dengan ketelitian 0,01 ya. 0,38. Nah, jadi 38 dikali 0,01 dapatlah 0,38. Jadi untuk skala utamanya dengan skala noniusnya sudah didapat, tinggal dijumlahkan untuk mendapatkan hasil pengukuran. Nah, seperti itu untuk skala nonius. Sekarang kita akan lanjut ke berikutnya ya, untuk suhu ya. Tapi sebelum ke suhu kita belajar sedikit aja untuk konversi satuan. Anak-anak masih ingat kalau pangkat tidak ada pangkatnya itu berarti dia pangkat 1 ya. Untuk di bagian sini dikonversi satuan massa dan satuan panjang ya. Jadi ini sama-sama cara hitungnya. Intinya kalau pangkat 1 berarti dia 10 ya. Berarti untuk lanjut ke tangga berikutnya ataupun naik ataupun turun berarti nolnya ditambah, selalu ditambah 1. Misalnya start dari sini ya, sebentar. Misalnya start dari sini, berarti itu sudah 10 ya. Nah, kalau misalnya dari sini lagi ke tangga kedua, berarti bertambah lagi nolnya menjadi 100 ya. Nah, begitupun untuk berikutnya, untuk yang pangkat 2 ya, pangkat 2. Konversi satuan luas, berarti karena dia pangkat 2 berarti startnya dari 100 ya. Sehingga kalau dari atas turun lagi ke bawah berarti tinggal ditambahkan nolnya 100 ditambah nolnya 2 berarti jadi 10.000 dan seterusnya ya. Kemudian untuk yang pangkat 3, kalau pangkat 3 karena pangkat 3 berarti nolnya 3 berarti start dari 1000 ya. Sehingga untuk berikutnya lagi tinggal ditambahkan nolnya lagi 3 di belakang dan seterusnya selalu ditambah 3 entah itu naik ataupun turun ya. Oke, jadi cukup sampai di situ dipahami ya. Sekarang kita lihat ke bentuk baku. Nah, bentuk baku itu kalau bilangannya seperti ini, bilangan bulat, untuk startnya memberikan koma itu dari sana. Jadi pakai tanda panah berarti di sini komanya diletakkan ya, dari sana diletakkan, peletakan komanya dimulai dari sana. Lalu bagaimana Bu? Kalau yang saya ajarkan kemarin itu kan contoh bilangan desimal yang seperti ini. Yang komanya startnya dari sini, dari ujung kiri ya. Sebentar anak-anak, ini PPT-nya sudah di mana nih? Sebentar. Ya. Ya. Kalau misalnya komanya benar-benar di ujung sini ya, ya udah tinggal dilanjutin aja berarti ke sana harusnya ya. Tapi bagaimana Bu dengan contoh yang nomor 3? Itu kan komanya ada di tengah. Nah, berarti karena komanya ada di tengah, tetap bergeser ke sana untuk mendapatkan pangkat positif. Begitu ya. Dilanjutin aja ke sana, gitu ya. Tapi kalau benar-benar sudah seperti ini, yang sudah mentok sekali di sini komanya, langsung tarik aja panah begini di koma ya. Jadi itu 3 jenis bentuk yang harus kalian perhatikan. Oke. Intinya kalau menghasilkan pangkat positif berarti selalu ke sana. Itu aja yang membedakan.
Tapi kalau dia menghasilkan pangkat negatif berarti selalu ke sana, gitu ya. Anak-anak masih ingat 10 pangkat min 1 itu sama dengan 1/10. Nolnya 1 ya. Nolnya 1. Tapi kalau misalnya 1 pangkat min 2. Kita ulang ya. 1 pangkat bukan 1, 10 pangkat min 2. Berarti nolnya nanti dibawa 2, berarti 1 dibagi 100 gitu. Ya. Kalau misalnya pangkatnya 3, min 3 ya. Min 3 berarti 1 dibagi 1000. Nolnya ada 3 di bawah ya. Ini ya. Gitu. Jadi ini tidak masuk hitungan gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke suhu ya, ke suhu. Kita lanjut lagi ke suhu. Ya, di sini kita lihat ada perbandingan. Yang pertama-tama anak-anak pelajari adalah perbandingannya. TC. TC ini sudah tahu ya, TC itu suhu dalam Celcius. Kalau TR itu Reaumur, kalau TF itu Fahrenheit. Kalau T besar itu adalah Kelvin ya. Nah, lihat pertama-tama yang dilihat adalah perbandingan ya. Celcius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit. Itu perbandingannya 5 berbanding 4 berbanding 9. Sehingga kalau misalnya kita mencari kalau misalnya TR yang diketahui tapi kita mau cari TC-nya, ya udah bandingin aja TC berbanding TR gitu ya. Nah, berarti langsung tuh tulis, kan tadi TR yang diketahui ya, TR yang diketahui. Berarti langsung tulis perbandingannya. Karena kan TC yang mau ditanya ya, TC yang mau ditanya ya. TC yang mau ditanya dan TR yang diketahui. TR yang diketahui. Jadi langsung tulis aja perbandingannya TC berbanding TR. Nah, perbandingannya berapa di atas? 5 berbanding 5. Anak-anak harus ingat bahwa yang diketahui itulah yang selalu jadi penyebut. Tadi masih ingat ya TR yang diketahui ya. Makanya kalau kalian lihat di sini, yang jadi penyebut itu adalah 4. Punyanya TR yang jadi penyebut. Karena kenapa? TR yang diketahui. Gitu ya. Lanjut ke berikutnya. Kalau misalnya Bu, TC yang diketahui, ya udah TC yang jadi penyebutnya. Punyanya TC yang jadi penyebutnya, yaitu si 5 ya. Yang jadi penyebutnya. Yang jadi pembilang di atas adalah TR. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan Fahrenheit? Kalau Fahrenheit, kalau kita lihat suhunya di sini ya. Untuk Fahrenheit itu mulai dari batas atasnya itu 32 dan bawahnya itu 212. Jadi untuk Fahrenheit itu tidak bisa kurang dari 32. Sehingga kalau kita cari Fahrenheit harus ditambah 32. Tapi prinsipnya untuk pembilang dan penyebut sama aja tadi. Misalnya TF yang misalnya TC yang diketahui, tapi TF yang mau dicari. Ya udah tulis aja perbandingannya dulu, ya. 5 dengan 9. Masih ingat anak-anak yang diketahui adalah TC ya. Yang diketahui adalah TC. Dan TF yang mau dicari. Berarti nanti TC-nya ini yang jadi penyebutnya 5. Ya, yang ditanyakan itu adalah TF sehingga TF-nya isi 9 ini di atas yang jadi pembilang. Lalu tinggal dikalikan lagi dengan TC karena TC yang diketahui, ya. Jadi gitu cara gampangnya untuk membuat perbandingan. Lalu kenapa ditambah 32? Karena kenapa? TF yang dicari makanya ditambah 32 karena kalau kita lihat di sini TF itu start dari 32. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita mencari di luar dari TF? Misalnya mau cari TC atau misalnya mau cari TR. Kalau misalnya kita mau cari TC, buat lagi perbandingannya. Ingat ya. Ingat TF-nya yang diketahui yang saya berikan tanda biru. TF-nya yang diketahui misalnya TC yang dicari. Masih ingat anak-anak? Yang jadi penyebut adalah yang diketahui. Siapa yang jadi penyebut di sini? Tentu punyanya si TF. Ya, punyanya F ya. Jadi 5/9. Karena dia yang jadi penyebut karena dia yang diketahui. Nah, lalu bagaimana? Dia harus dikurang dari 32. Karena kenapa? Suhu TC-nya itu kita sudah lihat di sini ya, startnya dari 0 ke 100. Jadi dia harus dikurang 32. Kalau F tadi harus ditambah. Jadi anak-anak harus ingat bedakan ya. Kalau si Fahrenheit ini dirinya sendiri yang dicari, berarti ditambah. Jangan lupa ditambah 32 di belakang. Tapi kalau orang lain yang dicari, dirinya ini harus dikurangi 32. Begitu ya.
Untuk masalah perbandingannya, anak-anak tinggal bandingkan di atas ini perbandingannya ya, tinggal tulis perbandingannya 5 berbanding 4 berbanding 9. Kalau misalnya mau cari antara TC dengan TF, tinggal bandingkan 5 perbandingannya dengan 9. Lalu yang selalu jadi penyebut itu anak-anak harus ingat, yang jadi penyebut adalah siapapun yang diketahui. Ya, begitu ya. Nah, untuk TR, misalnya TR di sini. TR yang mau dicari, tapi si TF-nya yang diketahui ya. TR-nya mau dicari, TF-nya yang diketahui. Anak-anak masih ingat ya, kalau dirinya sendiri tadi harus ditambah, tapi kalau dia mencari orang lain berarti harus dikurang ya. Nah, berarti kita tinggal bandingin TR berbanding TF. TR mana? Ini di sini TR ya, berarti dia TR 4. TF-nya di sini berarti 9, berarti 4 banding 9. Tapi karena TF yang diketahui, anak-anak masih ingat ya, yang diketahui itu yang selalu jadi penyebut. Makanya 4 punya si TR ini 4 dibagi 9. Lalu jangan lupa nanti dikalikan dengan TF dikurang 32. Gitu ya. TF dikurang 32. Ya. Sama juga di sini dikali TR ditambah 32 kalau misalnya si TF-nya sendiri yang dicari. Begitu ya. Jadi hanya seperti itu untuk mencari anak-anak ya. Tinggal di sini kamu pakai matematika dasarmu untuk berhitung pecahan ya. Nah, bagaimana kalau kita mau cari Kelvin? Kelvin itu disimbolkan dengan K ya. Nah, Kelvin itu disimbolkan dengan T ya, T besar ya. Jadi untuk mencari Kelvin tinggal masukkan rumusnya. T sama dengan TC ditambah 273. Lalu pertanyaannya, Bu, gimana cara carinya Kelvin kalau TC-nya belum diketahui? Berarti kalau TC belum diketahui, kamu cari TC-nya dulu. Baru dapat TC-nya, lalu langsung ditambahkan dengan 273. Tapi kalau misalnya kita mau cari TC-nya yang mau dicari dan sudah ada Kelvin yang diketahui, ya udah tinggal tulis aja si T besar ini dikurang 273. Jadi Kelvin yang berapa yang diketahui dikurangi 273 gitu ya. Jadi anak-anak perlu belajar kembali di sini bagaimana mengutak-atik rumusnya supaya anak-anak paham. Jadi anak-anak tidak perlu menghafal rumusnya, tapi paham aja langkah-langkahnya supaya nanti memudahkan untuk mendapatkan rumusnya. Oke anak-anak, demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Berharap video ini bisa membuat kamu lebih semangat untuk belajar mandiri. Kalau misalnya tidak dimengerti, diulang-ulang, didengarkan sampai tahu ya, supaya lebih ringkas seperti itu daripada kamu buka lagi PPT-nya satu persatu. Dengarkan video pembelajaran yang ada di sini. Kalau misalnya masih ada yang kurang dipahami, sebelum formatif saya masih kasih kesempatan 5 menit untuk bertanya sebelum formatif dimulai ya. Terima kasih anak-anak.